Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pelayanan kesehatan berbasis Android untuk proyek interaksi manusia dan komputer yang diajarkan oleh dosen Bapak Hasan Basri, SST, MTR.com. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 3, di mana anggotanya antara lain saya sendiri, Arsy Rahmayati Ningrum, Maulana Cerata, Ulfa Siwasiwan, Rusmawati Tela, dan juga Elianti. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ide aplikasi. Jadi, aplikasi yang kita buat ini berfokus pada kesehatan masyarakat, seperti informasi kesehatan, layanan konsultasi medis online, dan memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Fakfak. Selanjutnya ada latar belakang pembuatan aplikasi kami, yaitu berdasarkan dari masalah yang sering terjadi oleh masyarakat di Kabupaten Fakfak, pengembangan aplikasi yang berfokus pada kesehatan masyarakat di Kabupaten Fakfak memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dengan menyediakan informasi kesehatan yang mudah diakses, layanan konsultasi medis online, dan pengelolaan data kesehatan yang efisien. Masyarakat Fakfak dapat memperoleh manfaat yang signifikan dalam menjaga kesehatan mereka dan mengatasi tantangan dalam sektor kesehatan di dalam daerah tersebut. Jadi yang kami harapkan dari aplikasi ini adalah dari latar belakang sebelumnya itu dibuat untuk masyarakat Fakfak sehingga informasi kesehatan, layanan konsultasi medis online, dan pengelolaan data kesehatan dapat diakses dengan mudah melalui perangkat seluler mereka. Aplikasi ini dirancang sesederhana mungkin, ramah pengguna, dan mudah dioperasikan agar dapat digunakan oleh masyarakat. Setelah itu di sini kami telah membuat empathy map aplikasi konsultasi online. Di sini ada things, apakah aplikasi ini aman digunakan? Apakah data kesehatan saya akan terjaga privasinya? Yang kedua ada, saya berharap dengan aplikasi ini saya bisa mendapatkan jawaban atas pernyataan kesehatan saya dengan cepat dan akurat. Yang ketiga ada, jika aplikasi ini bisa membantu saya akan merekomendasikannya kepada teman-teman saya yang juga sering kesulitan mencari waktu untuk pergi ke dokter. Lalu ada says, saya harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anak-anak saya sebelum membawa mereka ke dokter. Saya harap ada cara untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa harus menunggu berjam-jam di klinik. Lalu bagaimana cara mengetahui apakah dokter ini dapat diandalkan? Apa pendapat orang lain tentang dia? Lalu ada DAS, mencari di internet untuk mencari informasi tentang gejala atau kondisi kesehatan yang dialaminya atau anak-anaknya. Lalu ada mengunduh dan menginstal aplikasi konsultasi kesehatan dari toko aplikasi. Lalu ada memilih kategori konsultasi yang sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi, membaca ulasan dan melihat peringkat untuk memilih dokter yang tepat. Lalu ada feels, rasa khawatir dan cemas saat anak-anak sakit, tetapi tidak tahu apakah harus membawa mereka ke dokter atau cukup merawat di rumah. Kesulitan mendapatkan janji temu dengan dokter karena waktu yang terbatas atau jadwal yang tidak sesuai. Bingung dengan banyaknya pilihan dokter atau klinik yang ada, khawatir tentang keamanan informasi pribadi saat menggunakan aplikasi kesehatan. Jadi ini empathy map yang kami buat untuk aplikasi konsultasi online. Selanjutnya kita masuk ke dalam diagram flowchart admin. Di sini untuk flowchart admin ada buka aplikasi langsung berhadapan dengan form login. Lalu setelah itu ke halaman traffic yang berisi total pengunjung hari ini, minggu ini, bulan ini, dan juga berdasarkan wilayah. Setelah itu ada halaman verifikasi dokter dan data dokter untuk memverifikasi dokter serta melihat data-data yang dilampirkan. Setelah itu ada halaman daftar report untuk
laporan dari orang-orang yang menyalahgunakan aplikasi yang kami buat. Setelah itu lanjut untuk diagram flowchart user. Di sini ada tombol start saat membuka aplikasi. Lalu untuk ditampilkan dengan tampilan halaman login, jika sudah punya akun jika belum punya akun maka dia akan menekan tombol sign up lalu mendaftar. Setelah itu jika dia sudah punya akun maka dia harus mengisi username dan juga password untuk login. Oke, setelah itu user akan ditampilkan ke halaman utama. Ya, betul. Hah? Oke, pulang. Oke, selanjutnya ada diagram flowchart user. Di sini adalah diagram flowchart user. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam diagram flowchart user. Pertama, untuk buka aplikasi, lalu untuk login. Jika belum punya akun, maka sign up terlebih dahulu. Jika sudah, maka akan disuruh memasukkan email dan username dan juga password. Setelah itu ada tampilan utama, ada artikel medis. Ulang. Selanjutnya di sini ada diagram flowchart user. Di sini user ketika membuka aplikasi akan ada tampilan login. Jika belum mempunyai akun, otomatis dia akan membuat akun dulu Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram flowchart user. Di sini ketika user membuka aplikasi akan ada tampilan login. Jika sudah memiliki akun, maka user akan disuruh untuk mengisi username dan juga password yang digunakan untuk aplikasi tersebut. Dan jika belum, maka user harus sign up terlebih dahulu. Setelah itu akan ada tampilan halaman utama yang berisikan informasi kesehatan dan juga layanan konsultasi. Nah, informasi kesehatan ini berisikan artikel medis, tips kesehatan, dan juga panduan kesehatan. Sedangkan layanan konsultasi kesehatan itu akan membawa user pada terdapat dua fitur, yaitu hubungi rumah sakit dan daftar dokter untuk berkonsultasi. Nah, setelah itu di sini ada diagram flowchart dokter. Di sini ada tombol start. Ketika dokter membuka aplikasi, akan langsung masuk ke tampilan halaman login. Setelah itu, jika dokter belum memiliki akun, maka dokter harus daftar terlebih dahulu dengan menekan tombol sign up, lalu mengisi data. Setelah itu harus menunggu konfirmasi dari admin untuk menyetujui dokter tersebut. Setelah itu, jika dokter tersebut sudah memiliki akun, maka dokter akan mengisi email dan juga password yang digunakan untuk login aplikasi. Setelah itu, perbedaan dokter sama user di sini yaitu dokter bisa membuat artikel. Jadi artikelnya itu bisa dibuat oleh dokternya sendiri. Lalu untuk tampilan artikelnya sama. Setelah itu yang beda di sini ada layanan konsultasi. Di situ ada daftar pasien yang akan berkonsultasi dengan dokter tersebut. Oke, setelah itu lalu ini ada prosesnya. Oke, setelah itu kita lanjut ke selanjutnya kami akan jelaskan di bagian Figma. Nah, ini adalah tampilan wireframe dari admin seperti ini. Oke, ini masih kasarnya ya. Setelah itu kita masuk ke
fidelity wireframe user. Oke, ini untuk wireframe dari user sendiri. Ini masih gambaran kasarnya. Lalu coba kita prototype. Oke, ini tampilan loginnya. Lalu untuk lupa password seperti ini. Setelah itu untuk sign up-nya di sini ada dokter user. Oke. Di sini untuk lalu kirim. Oke. Setelah itu loginnya di sini ada artikel lalu informasi kesehatan. Lalu di sini juga ada layanan konsultasi kesehatan ya, bagus sekali. Oke, di sini juga ada misalnya yang ini, ini. Lalu konsultasi, lalu seperti ini form chat antara dokter dan user. Setelah itu ada ratingnya untuk memberi rating pada dokternya. Oke, setelah itu selesai. Oke, jadi ini ada low fidelity dari dokternya juga. Kita langsung preview saja. Di sini ada tampilan login. Di sini untuk sign up sebagai dokter. Lalu di sini ada data dokter. Lalu di sini untuk nomor registrasi dokter, spesialis, untuk berkas-berkas yang diperlukan. Lalu di sini ada checklist, konfirmasi, lalu akun Anda sedang kami verifikasi untuk menunggu admin memverifikasi dokter tersebut. Lalu di sini ada lupa password, sama saja seperti yang user tadi. Lalu login. Di sini yang bedanya ini ya, dokter bisa membuat artikel. Oke, seperti ini nanti bisa di-publish. Lalu kembali, setelah itu untuk konsultasi pasien. Nah, seperti ini. Lalu chat dokter dan juga user. Seperti ini, lalu selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan high fidelity dari user, admin, dan juga dokter. Pertama, untuk high fidelity dari usernya, di sini ada beberapa komponen yang kami buat untuk beberapa animasi dari desain kami. Salah satunya di sini ada bintang rating untuk dokter, ada checklist, dan juga slide gambar ya. Oke, ini untuk detail frame yang kami buat berkisaran 60-70 frame. Setelah itu untuk prototype-nya seperti ini, hubung frame satu dengan frame yang lainnya. Oke, langsung saja untuk reviewnya kita lihat. Pertama-tama ada tampilan loginnya. Di sini ada lupa password, sign up, dan juga login. Saya akan mencoba sign up-nya dulu. Setelah itu sign up sebagai user. Lalu di sini untuk data-datanya dan juga checklist-nya, konfirmasi, lalu kode telah dikirim. Nah, setelah itu user bisa login ya. Lalu untuk lupa passwordnya, di sini ada masukkan email, lalu kirim kode verifikasi. Setelah itu mendapatkan kode verifikasi, dan di sini juga bisa kirim ulang kodenya gitu. Oke, kembali ke email, lalu kirim kode verifikasi lagi, lalu bisa submit. Untuk passwordnya, oke, setelah itu kembali ke menu login. Lalu kita login saja, dan di sini bisa di slide untuk gambar-gambarnya. Oke, di sini juga ada artikel paling baik dibaca ya. Ini beberapa artikelnya. Setelah itu ada informasi kesehatan. Di sini ada tips kesehatan, panduan kesehatan juga. Nah, ini artikel-artikelnya untuk tips kesehatan. Ada panduan kesehatan juga. Setelah itu ada artikel medis. Juga bisa untuk artikel berikutnya ya. Sama artikel sebelumnya bisa dijalankan. Setelah itu
Untuk profil admin seperti ini ya. Oke, setelah itu kita kembali. Lalu untuk layanan ini yang informasi kesehatan tadi tuh ada 3 ya. Setelah itu kita bisa kembali, lalu kita cek layanan konsultasi kesehatan. Di sini ada beberapa spesialis ya. Kita coba COVID. Oke, untuk dokter COVID-nya bisa dicek satu-satu. Setelah itu untuk yang spesialis anak, nah ini juga ada ya. Setelah itu untuk dokter umum di sini juga bisa dicek. Nah, setelah itu coba kita konsultasi untuk dokter ini. Kita konsultasi. Setelah itu bisa masukkan keluhan dan juga pembayaran. Oke, gunakan salah satu metode pembayaran, lalu bayar. Setelah itu pembayaran berhasil, lanjutkan percakapan akan masuk ke form percakapan antara dokter dan juga pasiennya. Oke, ini saya klik ini dan percakapan bisa berlangsung ya. Oke, percakapan telah berakhir. Nah, setelah itu di sini ada resep dokter, saran dokter, dan juga pasien perlu rujukan atau tidak. Juga di sini ada rating untuk bintang ya. Bintang untuk dokter apa? Seberapa suka sama dokternya, apa puas atau tidak dari hasil konsultasinya. Setelah itu selesai, nah kembali ke menu. Ini juga bisa dilihat lainnya. Tombolnya juga bisa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan high fidelity dari dokternya. Di sini ada beberapa komponen yang sama seperti usernya, karena tidak jauh beda antara user dan juga dokter. Jadi langsung saja kita masuk ke previewnya. Oke, pertama ada halaman login. Di sini ada sign up. Kita login sebagai dokter. Setelah itu ini untuk data-data yang diperlukan dan juga ada sertifikat, ijazah dan lain-lain. Lalu bisa juga dicentang, konfirmasi. Setelah itu akun Anda sedang diverifikasi dan akan dikirim ke admin. Setelah itu setelah mendapatkan bisa kembali, lalu bisa login atau di sini kita coba nambah password sama saja dengan bagian user ya. Lalu setelah itu kita login saja. Di sini ada artikel, dokter juga bisa membuat artikel ya di sini. Oke. Setelah itu ini juga bisa di-share. Setelah itu untuk artikelnya seperti ini. Oke, artikel berikutnya dan artikel sebelumnya sama saja seperti yang bagian user tadi. Sini juga ada tips kesehatan, panduan kesehatan. Oke. Juga bisa dipencet ya. Berikutnya setelah itu ada artikel sebelumnya juga. Oke, kita back. Setelah itu untuk konsultasi kesehatan di sini daftar konsultasi dari pasien akan muncul di sebelah sini. Lalu misal Bagas, ini ada keluhannya. Setelah itu konsultasi. Di sini ada proses konsultasi antara dokter dan juga user. Oke, ketika telah selesai, dokter akan menulis resep, saran dan juga apakah pasien perlu rujukan atau tidak. Setelah itu bisa kirim. Oke, ini juga ya sama seperti tadi. Oke, itu saja untuk high fidelity dari dokter ya. Ini juga bisa. Nah, untuk artikelnya sama seperti user, tidak jauh beda ya. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan high fidelity dari admin. Ini juga ada komponennya untuk sidebar-nya seperti ini ya. Setelah itu untuk prototipe-nya seperti ini. Oke, ini juga ada detail dari frame-nya. Oke, seperti ini. Lalu kita masuk saja ke previewnya. Di
Sini ada login, kita bisa login dan kita akan dibawa ke halaman traffic. Di sini ada pengunjung harian, data pengunjung mingguan dan juga bulanan, serta pengunjung dari berbagai wilayah. Sini juga bisa untuk sidebar-nya ya. Lalu kita di sini ke halaman verifikasi dokter. Di sini ada beberapa dokter yang menunggu untuk diverifikasi. Oke, untuk dokter pertama dan juga data-datanya di sini. Setelah itu, misalnya untuk ditolak nih, email penolakan permintaan telah dikirim. Nah, kembali ke daftar dokter. Nah, lanjut untuk detail dari dokter yang kedua, coba kita terima. Nah, email permintaan penerimaan telah dikirim. Dan juga bisa. Oke, selanjutnya itu yang lainnya juga bisa ya. Setelah itu untuk kita masuk ke halaman report. Di sini ada beberapa pengguna yang di-report ya. Contohnya ini ada datanya dan juga keluhan. Ini jika pengguna ingin dihapus, jika pengguna tidak bersalah dan ingin dihapus, bisa langsung back saja lalu, atau jika pengguna dinyatakan bersalah, bisa langsung hapus pengguna saja lalu pengguna telah di-banned, kembali ke daftar. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian untuk pemaparan hasil proyek kami dari bagaimana aplikasi ini dirancang hingga high quality-nya ya tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.